Baik, teman-teman peserta workshop, terkait dengan kelulusan, mohon maaf sebelumnya karena ada perubahan jadwal. Jadwal terbaru, akan dilaksanakan penutupan setelah validasi. Nah, untuk keperluan validasi, ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat bersama. Yang pertama, sertifikat yang akan diberikan oleh Microsoft itu bersifat internasional. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, maka admin Microsoft sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat. Nah, sehingga mereka memerlukan validasi yang lebih otentik. Jadi tidak hanya mengacu pada data yang disetorkan oleh trainer atau master trainer. Nah, kemudian oleh karena ribuan peserta training atau workshop yang diadakan oleh ribuan trainer, nah maka pesertanya banyak sekali gitu, sehingga mereka membuatkan sistem validasi tersendiri. Jadi setiap peserta itu diminta untuk membuat resume produk atau tugas ketika workshop kemarin. Jadi teman-teman tidak perlu membuat tugas baru, tidak perlu membuat dari awal. Jadi cukup tugas-tugas yang kemarin yang sudah itu dibuat dalam bentuk sway. Nah, dengan template sway-nya itu sudah disediakan. Jadi teman-teman cukup melingkan template yang sudah disiapkan dengan tugas-tugas yang telah teman-teman kerjakan di workshop tempo hari. Nah, kemudian ini yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah transcript learning pad Teacher Academy yang teman-teman simpan di OneDrive, teman-teman. Jadi transkrip ini teman-teman simpan dulu di OneDrive. Nanti dari OneDrive itu buat linknya, nah itu yang akan masukkan ke dalam Sway Resume. Kemudian form soal ulangan. Form soal ulangan ini saran saya, silakan teman-teman cek kembali yang sudah teman-teman buat. Sebaiknya memuat minimal 10 soal dan mengakomodasi segala bentuk soal. Jadi ada soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar, ada soal pilihan ganda dengan beberapa jawaban benar, yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, seperti itu. Kemudian soal pernyataan benar atau salah, kemudian isian singkat dan uraian. Ini. Kemudian sway yang kemarin juga sudah teman-teman buat, mohon dicek kembali, sebaiknya memuat teks materi, kemudian ada gambar, ada video, dan ada form soal ulangan yang terembed. Form soal ulangan ini ambilkan saja dari tugas teman-teman yang sebelumnya, form soal ulangan yang ini. Silakan di-embed ke sini. Nah, kemudian media interaktif PPT. Nah, ini kan sebelumnya juga teman-teman sudah saya minta membuat folder sendiri yang isinya ada PPT. Nah, ini juga nanti monggo dipergunakan PPT. Nah, ini 4 hal yang harus dipersiapkan dalam resume. Jadi resume tugas teman-teman akan berisi 4 hal ini. Nah, adapun panduan membuatnya, berikut adalah panduan pembuatan resume sway yang dibuat atau panduan dari admin Microsoft. Halo Bapak dan Ibu guru sekalian, semoga dalam keadaan sehat. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan laporan karya hasil diseminasi Training of Trainers Guru Inovatif 2020. Laporan tersebut dikumpulkan dalam format Sway yang dibagikan oleh Master Trainer atau Trainer Bapak dan Ibu guru sekalian. Sway ini harus memuat 4 komponen. Komponen yang pertama adalah Transcript Learning Path dari Teachers Academy. Lampiran yang kedua adalah Forms. Komponen yang ketiga adalah Sway. Dan komponen yang terakhir adalah media interaktif. Kemudian, Bapak dan Ibu guru perlu mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Forms, Sway, media interaktif,
dan juga transkrip. Kemudian, Bapak dan Ibu guru akan siap untuk mengisi laporan karya TOT Guru Inovatif 2020. Ketika membuka tautan yang diberikan oleh Master Trainer atau Trainer, silahkan menduplikasi SWE ini. Hal ini akan memudahkan Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan hal-hal yang akan dibutuhkan oleh panitia untuk memvalidasi hasil karya yang telah Bapak dan Ibu guru produksi. Silahkan isi data lengkap, identitas diri, nama lengkap dengan gelar, unit kerja, dan provinsi. Kemudian, bisa mulai untuk mengisi tautan tugas yang pertama, yaitu tautan transkrip dari Learning Path Teachers Academy. Jadi silahkan menuju ke filenya, kemudian pilih bagi. Pastikan ketika membagi, pilih anyone with the link. Kemudian salin. Dan tautan tersebut siap untuk ditempelkan di tugas yang pertama. Bapak dan Ibu guru jika berkenan silahkan tambahkan screenshot sebagai background. Kemudian yang kedua adalah forms. Buka formsnya, bagi, dan pastikan pilih anyone with the link can respond. Kemudian salin, dan siap ditempelkan ke tautan tugas yang kedua. Silakan juga mengisi background dengan foto dari forms yang Bapak dan Ibu guru telah buat. Kemudian yang ketiga adalah SWE. Pilih bagi. Nah, di sini pastikan bagikan untuk semua orang, pilih anyone with the link, namun berikan akses hanya untuk melihat. So, pilih view, kemudian salin, dan tempel pada tautan tugas ketiga. Silahkan isi background dengan foto dari SWE yang Bapak dan Ibu guru telah buat. Yang terakhir adalah media interaktif. Dan di sini saya menggunakan media PowerPoint. Silakan pilih bagi, sama juga dengan yang lainnya. Pilih anyone with the link, kemudian pilih salin, dan tempelkan pada tautan tugas yang keempat. Silahkan tambahkan foto pada backgroundnya. Nah, silahkan cek kembali semua link bekerja dengan baik, data sudah diisi dengan lengkap dan benar, tidak ada kesalahan sama sekali, dan bagikan. Sama seperti sebelumnya, bagikan untuk semua orang, pilih anyone with the link, dan berikan akses untuk melihat saja. Salin, dan tempelkan pada forms yang akan dibagikan juga oleh Master Trainer atau Trainer Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, Bapak dan Ibu guru pada saat itu diharapkan sudah menonton video ini. Jadi, silahkan pilih ya. Kemudian selanjutnya isi identitas. Kemudian pilih selanjutnya dan tempelkan tautan SWE laporan karya TOT Guru Inovatif 2020 pada kotak ini, dan kemudian form siap untuk dikumpulkan. Semoga penjelasan ini membantu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada panitia TOT Guru Inovatif 2020. Terima kasih.